Iya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin pertama-tama saya ingin ucapkan selamat rebranding OCBC ya, kalau tidak salah. Setelah 82 tahun berkarya dan terima kasih sudah diundang. Ya, pertama kalau baca tornya Bapak Ibu, saya agak bersyukur karena mengedepankan harus independen dan akhirnya dari tor kita kira-kira diarahkan kita akan bertanya mengenai hal-hal yang lebih substantif. Indonesia ke depan gimana sih? Bukan sekedar nanya. Biasanya kalau saya diundang nih cuma ditanya survei paling tinggi siapa? Nah kalau survei paling tinggi, kalau kita jawab nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, pasti ada yang marah Bapak Ibu gitu ya. Jadi kita akan berbicara sesuai pertanyaan tadi tim. Paling penting buat Bapak Ibu di kiri kanan saya ini adalah kan terlepas siapapun yang menang, kita akan tetap adem-adem aja atau enggak, stabil atau tidak, dan mungkin kalau kita bicara komparasi dibandingkan 2019 seperti apa. Kabar baiknya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kalau kita bicara kabar baik, biasanya kita punya indikator politik tuh akan stabil atau tidak tuh kita ngelihat angka yang namanya kepuasan publik. Kepuasan publik itu representasi dari psikologi publik yang terekam simple. Selama di atas 60% itu masih ambang yang aman, cukup puas kalau tingkat kepuasan di atas 60%. Di atas 70% agak bonus, di bawah 60% itu biasanya ada problem perut. Dan kita tahu konflik itu awalnya dari perut. Jadi kalau kondisi perutnya lagi nggak bagus, gampang tuh dibikin konflik secara horizontal. Dan kalau kita lihat memang biasanya kalau incumbent udah nggak bisa maju kembali, itu kecenderungan kepuasan publiknya anjlok. Biasanya. It happen in US, dari 21 presiden yang misalnya berhasil menang di periode kedua, lalu biasanya menjelang masa pensiun ya, itu biasa kepuasan publiknya anjlok. Itu 18 dari 21 itu mengalami seperti itu, even Obama yang sangat populer. Makanya ada istilah kutukan periode kedua. Pertanyaan di Indonesia terjadi apa enggak, SBY pun mengalami loh. SBY itu maju di putaran pada saat maju di 2009 menang dengan sangat besar satu putaran, tapi 2 tahun terakhir itu kepuasan publiknya rendah sekali karena berakhirnya booming komoditi, problem politik, kita tahu Partai Demokrat, lalu kemudian hak angket senturi, mafia pajak, keluarnya Ibu Sri Mulyani dan lain-lain. Nah apa yang terjadi pada Jokowi, kabar baik pertama ya, modal psikologi publik untuk kemudian kita menghadapi pemilu sebenarnya jauh lebih baik dibanding zaman SBY. Karena kepuasan publik Pak Jokowi masih above 70%. Artinya tendensi untuk kemudian orang punya problem mendasar, terutama urusan perut, itu tidak terjadi. Dan harusnya konflik horizontal bisa kita lewati, jadi harusnya lebih tenang. Tapinya dulu nih tim. Berhenti di situ 2 detik aja biar kita meresapi dulu good news ya sebelum dibongkar semua. Saya yakin pas ngomong tapi Mbak Koni udah kira-kira tahu apa omongan saya. Tapi jujur ada anomali, kita harus ngomong apa adanya ya. Ada anomali yang kita nggak bisa ukur, yang tadi kita pikir sudah pasti soft landing karena kepuasan publiknya tinggi, tapi ketika ada salah satu cawapres maju dan kemudian menimbulkan kontroversi, dalam konteks ini Mas Gibran ya saya harus sebutkan, ada kemudian pertanyaan mengenai apakah pemilu ini akan adem-adem saja, normal-normal saja, atau akan ada yang anomali. Konflik horizontalnya pasti aman secara formula, tapi potensi pertentangan vertikalnya yang akan jadi pertanyaan. Antar elit gitu maksudnya atau? Bukan antar elit, lebih karena kalau vertikal ini orang akan bertanya aparat netral enggak? Birokrat netral atau enggak? Dan itu yang kan sekarang ramai di sosial media. Jadi kita punya kabar baik dan kabar buruk yang moga-moga kadar kabar baiknya akan lebih banyak gitu ya, dan saya pikir masalah perut dari 200 juta lebih orang ada dalam kondisi cukup baik, tinggal masalah potensi konflik vertikal yang harusnya kalau presiden punya komitmen untuk netral dalam pemilu 2024, artinya kita akan punya kabar baik, baik di level horizontal ataupun vertikal. Efek terhadap ekonomi itu apa? Seperti apa itu akan mempengaruhi kondisi ekonomi, investasi dan lain-lain? Karena ternyata kan
berbeda nih. Kalau horizontal kita pernah melewati beberapa konflik horizontal. Nah kalau vertikal seperti ini apakah akan berdampak besar pada perekonomian Indonesia? Ya, sebetulnya begini, asumsi kaitan antara tahun pemilu dengan ekonomi itu sebenarnya mitos semua gitu ya. Kalau saya misalnya mau mengurutkan, Bapak Ibu di sini kan punya portfolio nih, ada yang main saham, ada yang punya deposito, ada yang punya obligasi. Terkait dengan portfolio Bapak Ibu, efek yang namanya pemilu atau politik dalam negeri itu sebenarnya kecil. Kalau kita mau urutkan ya, efek dari ekonomi dunia, politik global, politik domestik, ekonomi domestik, baru terakhir tuh politik domestik. Ya. Efeknya kecil sekali, selama nggak terjadi konflik besar di skala nasional, atau terpilih pemimpin populis yang punya niatan mengubah struktur atau sistem ekonomi kita. Harusnya nggak akan ada goncangan. Malah yang nilainya absolut, yang harusnya Bapak Ibu bisa nikmati secara ekonomi adalah yang namanya tahun pemilu itu harusnya bisa mendongkrak agregat konsumsi, spending. Kenapa? Ada 250.000 caleg yang akan bertarung di bulan Februari. Jadi Bapak Ibu jangan bilang lagi politik gila ya Bapak Ibu. Karena berarti Bapak Ibu sedang menuduh ada 250.000 orang sedang mendaftar jadi orang gila gitu kan, kira-kira gitu. Dan kemudian ada pilpres yang kemungkinan 2 putaran. Ya. Spending lagi tuh. Ya. Februari lalu kemudian akhir Juni. Ya. Dan pertama kali dalam sejarah di Indonesia kita akan punya yang namanya pemilu pilkada serentak di tahun yang sama juga. Sebelumnya belum pernah. September, sehingga kemudian ada hampir 575 daerah, kalikan misalnya 2 atau 3 kepala daerah, di situ akan ada pertarungan lagi. Harusnya konteks bicara performa ekonomi dalam tahun ini adalah tahun perhelatan pemilu yang punya faktor pengali paling besar terhadap agregat konsumsi, walaupun saya nggak tahu ya, Bapak Ibu di sini ada yang ekonom, mungkin dari data yang ada sekarang belum terasa dan agak terasa lebih sepi masa jelang kampanye dibandingkan dengan masa-masa 5 tahun atau 10 tahun sebelum. Oke, thank you Mas Toto. Saya ke Mbak Afu. Bijak memilih ini salah satu cara Mbak Afu dan teman-teman untuk tidak hanya menyadarkan khususnya pemilih muda untuk terlibat memilih dan bahkan memilih yang benar gitu, yang bijak gitu. Tapi juga kita ingin tahu karena begitu besar angka pemilih di bawah usia 40%, silakan koreksi 61% kalau saya tidak salah, 52%, sorry terlalu besar. Saya mungkin menyertakan diri saya yang di atas 40 ya, tapi 40 lebih dikit doang. Jadi 52%. So far seperti apa perhatian mereka anak-anak muda ini? Karena bisa jadi mereka lah yang nanti akan menjadi penentu siapa yang akan duduk di kursi-kursi yang penting tersebut tahun depan. Betul, jadi selamat malam. Pertama terima kasih juga kepada OCBC sudah mengundang kami bijak memilih di sini. Menjawab pertanyaan Mas Timothy barusan, jadi kami bijak memilih itu sebenarnya diinisiasi oleh 2 organisasi. Yang pertama Think Policy, satu lagi What Is Up Indonesia. Dua-duanya adalah organisasi orang muda yang selama ini berusaha melakukan pendidikan tentang isu-isu saat ini dan khususnya kebijakan publik gitu. Nah sebelum kami memulai inisiatif bijak memilih, kami mendapat DM, direct message di Instagram gitu, dari banyak sekali audiens kami yang adalah first time voter tahun ini. Jadi angka 52% atau mayoritas pemilih tahun ini adalah di bawah 40 tahun itu adalah sebuah momentum baru ya. Maksudnya this wasn't the case 5 years ago, 10 years ago gitu. Jadi memang ada window momentum baru. Dan banyak audiens kami itu cemas dan cemasnya nomor satunya sebenarnya berangkat dari mereka merasa tidak ada thinking frameworknya bahkan. Jadi kalau selama ini tuh orang muda banyak tuntutannya ya Bu Koni, kayak orang muda harus jadi harapan masa depan, harus bawa solusi, harus optimis, harus berpartisipasi politik gitu. Ditaruh di orang muda semua tuh bebannya banyak banget ya. Ada perubahan iklim, solusinya ada di orang muda gitu, kayak tanggung jawabnya besar sekali, tapi tidak disertai dengan misalnya pembekalan atau pendidikan civic education atau critical thinking yang tepat gitu ya untuk empower atau meng-equip kami di dalam menghadapi politik atau pemilu 2024 ini misalnya. Jadi banyak pertanyaannya tuh bahkan
sesimpel how should we be thinking about this election gitu. Ada 3, waktu di awal pun sudah ada prediksi ada sekitar 2 atau 3 capres-cawapres. Apa kriteria yang harus digunakan untuk memilih saja orang bingung gitu. Nah ini yang menjadi latar belakangnya bijak memilih karena ternyata ketika tidak tahu apa thinking frameworknya yang terjadi adalah pertama dititipi oleh figur otoritas biasanya. Jadi misalnya figur otoritas ini bisa antara di orang sekolah, tua, jadi bisa orang tua di rumah gitu, atau kalau di sekolah misalnya gurunya juga mengarahkan pilih saja yang ini atau yang itu, karena orang mudanya sendiri tidak atau masih bingung lah kerangka kriteria yang harus digunakan. Nah, jadi ngikut aja gitu. Ngikut aja. Nah di sini kan sebenarnya election itu pada dasarnya adalah kita merekrut satu orang individu untuk sebuah pekerjaan terpenting di Indonesia. Jadi kita tiba-tiba menjadi panel HRD gitu kalau di sebuah perusahaan untuk menentukan siapa yang kita hire gitu kan untuk posisi ini. Tapi untuk menentukan siapa yang akan kita hire, pertama kita harus mengerti ini pekerjaannya tuh untuk melakukan apa. Nah melakukan apa ini kami mulai dengan edukasi terhadap isu. Jadi di website bijakmemilih.id kalau setelah ini mudah-mudahan bisa dicek, entry point kami justru isu. Apa saja sih yang sedang terjadi di Indonesia, masalah-masalahnya sekompleks apa, mulai dari ekonomi dan lapangan pekerjaan, krisis iklim dan lingkungan hidup, hak kebebasan berpendapat dan hak sipil, perlindungan misalnya isu minoritas dan inklusi sosial, dan yang terakhir SDM, jadi human capital, pendidikan dan kesehatan kami anggap atau kami pilih berdasarkan berbagai survei sebagai 5 isu orang muda utama. Dan di bawahnya kami turunkan menjadi 16 sub isu atau 16 undang-undang dan rancangan undang-undang yang selama 5 tahun 10 tahun ke belakang dibahas di DPR. Jadi kami sampaikan dulu bahwa sebenarnya kita memilih orang-orang yang akan menyelesaikan isu-isu ini. Itu nomor 1. Yang poin kedua, yang ini election ketiga saya harusnya ya yang akan datang, jadi nggak semudah itu juga. Yang saya merasa dihianati dalam tanda kutip adalah semua pendidikan politik 2 election sebelumnya itu menitik beratkan ke saya disuruh riset CV-nya. Jadi saya riset CV calegnya gitu. Saya melakukan. Mas Timothy, saya benar-benar buka tuh website KPU, saya cek CV-nya. Gak semua lengkap juga sih, kadang-kadang gak lengkap juga. Kadang-kadang gak lengkap juga satu hal, tapi yang kedua ternyata sistem atau tim itu artinya afiliasi orang-orang yang ada di baliknya kadang-kadang jauh lebih menentukan daripada any individual person. Jadi fokus dari individu versus sistem yang kami di Bijak Memilih rasa selama ini tidak adil fokusnya. Jadi banyak menitik beratkan ke individu seolah-olah memerintah adalah game individu. Tapi ini kan tim game sebenarnya. Ini game lebih ke mungkin sepak bola gitu ya kalau yang populer. Jadi it matters siapa financiernya, apa saja partai politik yang ada di belakangnya, organisasi masyarakat yang mendukung orang-orangnya gitu. Both in terms of caleg maupun, jadi caleg artinya partainya itu matter. Yang kedua untuk capres-cawapres afiliasi supporternya juga matter. Nah itu ini yang kami buka. Lengkap dengan informasi itu? Ada semua? Betul. Jadi kami buka di website Bijak Memilih, edukasi yang kedua kami lakukan adalah track record dan informasi semua partai yang ada di Indonesia. Jadi bisa didiferensiasikan dan dibandingkan seperti misalnya mau beli handphone tuh kan kadang-kadang ada website yang membandingkan spek handphone yang satu dengan handphone yang lain. Betul. Jadi kami merasa kayak kok saya mau beli handphone aja bisa ada website lengkap yang dengan simpel dan lengkap membandingkan. Itu ide channel YouTube unboxing caleg gitu ya. Betul, jadi udah kita bikin. Review caleg gitu ya, udah deh. Betul. Kita sambil bikin bareng sama narasi juga. Jadi kami tanggapannya gimana? Maksudnya reaksi dari benar nggak bahwa apa yang dilakukan Bijak Memilih ini benar kena targetnya dan targetnya tanggapannya puaskah atau masih ada yang kurang yang perlu dilengkapi? Jadi sejauh ini masih beberapa bulan sebelum pemilu website kami sudah divisit 1,5 juta kali. Jadi kami cukup optimis ya, kami cukup happy karena di awal memang juga agak sedikit takut gitu apakah ini ada audiensnya atau jangan-jangan yang buka hanya kita-kita aja yang membuatnya gitu. Tapi ternyata cukup masuk dan itu strategi utamanya adalah kami mengembangkan user persona. Jadi kadang-kadang kan kalau kita ngomongin orang muda itu suka diboxkan ke dalam satu kotak. Oh orang muda, satu kotak aja gitu. Tapi kita perlu buka kotaknya nih, orang muda itu ada yang rural, ada yang urban. 2 dari 5 itu rural.
Orang muda itu kelas ekonominya datangnya beda-beda, tingkat pendidikannya, preferensi ideologi dan nilainya beda. Jadi nggak semua orang muda progresif juga, orang muda juga konservatif, orang muda juga ada yang besar di pesantren. Jadi sangat beragam gitu kan. Di Bijak Memilih kami kembangkan persona spesifik untuk orang muda urban middle class. Jadi cara kami membahasakan atau mengembangkan websitenya, cara kami melakukan engagement social media, strategi kami mengengage KOL dan sebagainya memang fokus ke persona, kami sebutnya Hilmi dan Bianca. Itu yang persona yang diciptakan. Persona yang kami ciptakan gitu ya, antara orang muda yang sudah banyak baca dan peduli, kritis. Ini biasanya mungkin anak-anak dari Bapak Ibu yang ada di sini juga, yang di rumah tuh kritis gitu, banyak pertanyaan-pertanyaan gitu, Mom, why is this happening atau sebagainya, yang punya privilege mungkin gitu. Mewakili mereka lah. Mewakili mereka. Dan yang kedua Bianca yang adalah millennial mothers, mungkin udah punya 1 toddler, commuting ke kantor, jadi waktu untuk riset politiknya terbatas. Bukan tidak berpendidikan, bukan tidak peduli, tapi artinya mau tahu tapi harus disuapin gitu. Nah jadi kami kembangkan memang sesuai dengan user persona ini dan syukurnya sejauh ini memang cukup klik lah ya. Tentu saja kami ke depan targetnya masih jauh lebih besar lagi, jadi mudah-mudahan beberapa bulan menuju pemilu uptake-nya semakin naik. It will be good karena semakin terinformasi pastinya semakin bisa membuat pilihan yang benar gitu atau yang baik lah ya. Benar salah kita lihat nanti performa mereka. Sedikit saja sebelum saya ke Dr. Koni, soal anak muda tadi Mas Toto, saya mau tahu aja dari 52% itu sebenarnya nggak tahu ada angkanya nggak, pasti pernah melakukan survei, berapa banyak yang sudah menentukan pilihan atau akan memilih dari 52% anak muda itu? Ini singkat saja jawabannya. Sebetulnya hampir rata dengan usia-usia lain ya. Sama aja, jadi kalau ditanya yang sudah menyatakan pilihan sudah tinggi. Jadi undecided voters kita itu paling sekitar udah pasti di bawah 10%. Tapi yang sudah menyatakan memilih jagoannya itu masih mungkin berubah. So the swing voters is still very big. Angkanya mungkin sekitar 30-40%. Lebih. Yang kita harapkan 30-40%-nya itu bisa berubah bukan karena nungguin 200.000 perak. Bukan karena kemudian akan dimobilisasi, tapi karena memang yang dilakukan oleh Afu dan teman-teman, mereka kemudian bisa memilih yang benar-benar terbaik didasarkan kebutuhan dari isu mereka masing-masing. Thank you Mas Toto.